Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur kalau hari ini di hari Minggu kita kembali berkumpul bersama walaupun harus di rumah masing-masing. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ibadah online bersama pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik. Dia sangat baik, Dia menyertai kita sepanjang minggu ini sehingga kita boleh ada saat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan namanya, sebab sungguh besar anugerahnya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Dia. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, di rumah, dimanapun, mari kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan, untuk kita mau menyembah Dia, meninggikan dan mengagungkan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau layakan kami, biar setiap pujian penyembahan kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu sebentar yang tabur oleh hamba-Mu Tuhan, boleh memulihkan setiap kami, menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, makasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari dari awal dengan segenap hati kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu,
terima kasih. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur Bapa. Haleluya, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, sembah Dia. Dimanapun engkau berada saat ini, di rumahmu, dimanapun, sembah Dia, agungkan namanya, tinggikan Allah kita Yesus. Haleluya, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan oleh setiap kita. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Curahkan Tuhan, curahkan Roh Kudus, curahkanlah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Yesus. Haleluya. Hati kami melimpah ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh kembali bersama beribadah online Tuhan, di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada saat ini, kami percaya ini bukan kebetulan, tapi rencanamu yang selalu baik dan selalu indah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami umat-Mu Tuhan, agar kiranya setiap pujian penyembahan kami dan kehadiran kami saat ini boleh layak di hadapan Engkau. Urapan dari surga, kuasa Allah Roh Kudus tercurah melimpah-limpah atas setiap kami Tuhan, dimanapun setiap kami berada. Memberikan kami hikmat pengertian, agar sebentar firman yang ditabur oleh hamba-Mu juga boleh memberkati kami, menjamah kami, mengubahkan hati, jiwa dan pikiran kami, dan boleh menegur kami Tuhan, sehingga kami boleh berbalik kepada jalan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang terlibat melayani Kau Tuhan pada hari ini. Apapun pelayanan kami, urapan mengalir atas setiap kami. Terlebih hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, curahkan hikmat marifat dari surga, agar apa yang disampaikan merupakan perkataan Tuhan langsung untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini dan dimanapun setiap kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai tuntasnya ke dalam tangan Engkau. Bekerjalah dengan ajaib, biar kira roh sukacita Tuhan, damai dan sejahtera-Mu melimpah-limpah atas setiap kami dimanapun setiap kami berada, dan Tuhan boleh ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, kesiapan hati kita. Mari kita semua dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan, dan bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita sudah meninggikan dan mengagungkan Dia. Kita percaya setiap penyembahan pujian kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau menyenangkan hati Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun setiap kita berada, kita menyiapkan hati kita sebentar untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh tanah hati kita untuk menghadap tahtanya Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kiranya dicurahkan hikmat pengertian dari surga kepada setiap kita umat-umat Tuhan, agar kita boleh mengerti dan kita memahami setiap perkataan firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, sebab kami percaya di dalam firman-Mu ada ketenangan, di dalam firman-Mu ada jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami. Oleh karena itu ajari kami untuk terus hidup melekat Tuhan di dalam Engkau, untuk terus hidup mengandalkan Engkau seutuhnya ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Percaya Kau mendengar setiap seruan kami ya Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Oh,
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami ada di rumah-Mu maupun ada di rumah masing-masing. Amen. Siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Amen. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan kuasa firman-Mu. Amen. Tuhan. Urapi setiap kami yang duduk diam mendengar firman-Mu, urapi juga hamba-Mu, biar kuasa firman-Mu benar-benar dapat kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya akan kuasa firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan buka kitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Kalau sudah ketemu saya akan baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, ayat-ayat ini adalah pada masa kerajaan Israel terbagi dua ya. Jadi setelah Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan bagian dengan ibu kota Samaria, dan kerajaan Yehuda di bagian selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, pada saat itu kerajaan Israel di bagian utara, musuh bebuyutannya adalah kerajaan Aram. Sedang diserbu habis-habisan, berapa kali berperang sebelumnya, ayat-ayat di pasal sebelumnya mereka berperang tapi berhasil dikalahkan karena pertolongan Tuhan. Nah, tapi kali ini di ayat 6, di pasal 6 ini, ya, Raja Aram yang bernama Ben-Hadad benar-benar mengepung kota Samaria, ibu kota Israel. Ya. Pada saat dia dikepung tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, sehingga terjadi kelaparan yang sangat hebat. Di sini dikatakan di ayat 25 terjadi kelaparan yang hebat, sehingga dikatakan kepala keledai yang biasanya dibuang, biasanya tidak ada harganya, ini berharga 80 sikal perak, nanti kita akan bandingkan. Dan 1/4 kap, ya ini tahi merpati, ternyata memang kalau dalam terjemahan lainnya kotoran merpati. Karena begitu hebatnya kelaparan, apapun dimakan yang bisa dimakan dan dimakan ya. Kepala keledai yang biasa dibuang bisa dimakan, bahkan berharga sangat mahal. Bahkan ya di sini dikatakan kotoran merpati sampai harus dimakan dan berharga 5 sikal perak. Begitu hebatnya kelaparan yang terjadi.
Kita bandingkan di kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ya ayat 1. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik, ya, sesukat tepung yang terbaik yang biasanya mahal dan susah didapat hanya berharga 1 sikal. Kita bandingkan tadi ya, kepala keledai berharga 80 yang biasanya tidak ada nilainya 80 sikal. Tapi kali ini sesukat tepung yang terbaik hanya 1 sikal. Dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Nah, latar belakang kejadian ini karena terjadi kelaparan yang hebat. Bukan hanya kelaparan, rakyatnya menderita. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di pasal ke-6 ini, ada 2 orang ibu yang mengorbankan anaknya supaya makan. Jadi begitu hebatnya kelaparan sampai rajanya bernama Raja Yoram. Begitu putus asa, padahal sebelumnya mengalami kemenangan, sebelumnya mengalami berkat Tuhan. Tapi saking putus asanya, Raja Yoram ini menyalahkan Tuhan. Kesel banget sama Tuhan. Begitu bencinya sama Tuhan sampai ya dia ingin sekali membunuh si Nabi Elisa. Sebenarnya bukan benci sama Elisa, lagi ngambek. Jadi siapa aja saya bunuh, ya terutama yang memberitakan firman. Begitu keselnya sama Tuhan, karena apa? Karena dia diberikan masa pencobaan yang begitu berat. Dikepung oleh bangsa Aram sampai nggak bisa makan. Sampai ada rakyatnya sampai harus korbankan bayi dimakan. Luar biasa hebatnya. Tapi pada masa kesulitan ya sudah mengalami berkat sebelumnya. Tapi yang dialami atau dilakukan oleh Raja Yoram adalah ngambek. Marah sama Tuhan. Sehingga begitu keselnya ingin membunuh Nabi Elisa. Tapi kita lihat di sini Tuhan tidak diam. Kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Tuhan mendengar, Tuhan tahu kesulitan. Tuhan tahu begitu beratnya sampai sehingga Tuhan menyampaikan firman-Nya. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa. Elisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan sampaikan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Besok. Hari ini lagi kelaparan hebat. Hari ini ada seorang ibu datang kepada Raja Yoram lagi komplain, mengeluh kenapa anaknya baru saja dimakan gitu ya. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik dulu boro-boro dapat hanya akan berharga sesikal. 1 sikal itu 1 sukat itu 12 kilo, 12 liter. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tuhan sampaikan janjinya melalui firman-Nya. Tapi pada saat kesulitan, seringkali mata kita ya Raja Yoram ini sampai buta matanya. Tidak bisa melihat kuasa firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Apa maksudnya? Besok tidak ada lagi kelaparan. Besok akan dipulihkan keadaan bangsa Israel. Besok kuasa Tuhan benar-benar terjadi atas bangsa Israel. Yang semula kelaparan, yang semula menderita. Besok Tuhan pulihkan. Itu janji Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kita buka 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah yaitu Nabi Elisa. Katanya begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Maksudnya apa saudara-saudara? Si perwira yang menjadi ajudan raja ini mendengar firman Tuhan. Tapi apa responnya terhadap janji Tuhan? Bilang apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap itu artinya jendela. Sekalipun di langit dibuka, ada jendelanya terbuka, berkat Tuhan tercurah. Dia bilang, masakan hal itu mungkin terjadi? Artinya dengan kata lain tidak percaya akan kuasa firman Tuhan. Seringkali masa pandemi yang begitu berat seperti saat ini, penderitaan yang begitu berat, masalah yang begitu banyak. Apa yang menjadi kelemahan kita?
Kita tidak lagi percaya akan kuasa firman. Pada saat itu Raja Yoram begitu kesal sama Tuhan. Padahal seharusnya pada saat menderita, dia harus ingat sebelumnya Raja Yoram mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan. Tapi dia lupa pada saat mengalami masalah. Nah ini yang terjadi. Apa yang dia katakan si perwira yang menjadi ajudan raja. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal itu mungkin terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, jadi hari-hari ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Pada saat kita dengar kuasa firman Tuhan. Di masa pandemi yang begitu berat. Di masa masalah begitu berat. Sehingga pikiran kita bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Kepala keledai berharga 80 sikal. Tapi ini tepung yang terbaik 12 liter hanya 1 sikal. Artinya besok Tuhan akan pulihkan kita. Yang harus kita lakukan apa? Percaya. Ya, lalu apa yang terjadi? Karena tidak percaya, Elisa bilang begini, ya dia masih di 2 Raja-Raja 7 ayat 2, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri. Lihat berkat Tuhan, lihat pemulihan Tuhan, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya. Itu akibatnya. Kalau kita dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak percaya. Kalau kita dengar firman Tuhan, tapi yang kita percaya adalah masalah yang begitu berat. Yang saat ini ada di hati kita, pikiran kita, pandemi begitu berat. Sehingga kita bilang, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Lalu lanjutnya lagi ya, nah, kalau dilanjutkan lagi ada 4 orang sakit kusta di pintu gerbang yang lagi putus asa juga. Kalau saya maju ke tenda-tenda tentara Aram, saya mati. Kalau saya diam di sini saya mati. Lalu si orang kusta ini 4 orang nekat aja. Dia pergi ke perkemahan orang Aram. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayat ke-6, masih 2 Raja-Raja pasal 7 ayat ke-6. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Itu bayangannya. Jadi lagi tidur enak-enak dengar suara kereta kuda yang begitu banyak, dengar tentara yang begitu banyak sehingga ketakutan. Padahal ya bangsa Israel lagi ngumpet, lagi ketakutan ya. Tapi itu kuasa Tuhan. Jadi seringkali yang terjadi pada hidup kita meragukan kuasa Tuhan. Kita seringkali, mana mungkin ini terjadi. Pandemi akan berakhir, mana mungkin. Kita lihat orang di sekitar kita aja banyak yang kena, banyak yang sakit. Mana mungkin gitu. Tapi ingat, hari ini kita mau belajar. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa dan pasti terjadi. Ya kalau kita buka di kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, kita baca sama-sama yang ada di rumah. Kitab Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku, kunya huruf besar, saya ulang ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa maksudnya? Firman Tuhan pasti terjadi. Ya, tapi kalau kita nggak percaya ini yang terjadi, ya kita lanjutkan. Tentara Aram kemahnya tiba-tiba kabur, tentaranya semua kabur. Kenapa bisa kabur? Karena Tuhan sedang bekerja. Tiba-tiba yang sekelilingnya dikepung sama pasukan Aram, kosong tendanya. Sehingga pada waktu mereka, ya kita lihat, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi, masih 2 Raja-Raja pasal 7, ya ayat ke-15, ayat ke-15 sampai seterusnya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu mereka lari terburu-buru
Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Orang Aram lari terburu-buru. Padahal orang Israel lagi ada di kotanya. Tidak lari, tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat masalah begitu berat, pada saat persoalan begitu berat, seolah-olah tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi pemulihan. Apa yang harus kita lakukan? Percaya akan kuasa firman Tuhan. Yakin bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Tuhan bilang apa tadi di kitab Yesaya, ya, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan apa yang aku sudah katakan, ya pasti terjadi, akan berhasil dalam apa yang aku suruh, kata Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Persoalan memang berat, seolah-olah tidak mungkin ada pertolongan, seolah-olah tidak mungkin bisa dipulihkan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Tuhan sudah berfirman, apa yang sudah keluar dari mulutku pasti terjadi. Apa yang aku mau pasti terjadi. Jadi mari jangan ragu lagi, jangan putus asa, jangan takut. Ya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jangan ragu, jangan takut, jangan putus asa. Firman Tuhan pasti terjadi. Saya lanjut ke ayat 16. Ya pada saat mereka lihat ya banyak berceceran pakaian dan perkakas, orang Aram pada lari. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Sebelumnya boro-boro menjara. Keluar aja takut sehingga mereka menderita kelaparan. Karena mereka kelimpahan habis menjara banyak bahan-bahan, terjadilah penggenapan firman Tuhan. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Ingat ya tadi Nabi Elisa katakan, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti terjadi. Ya. Lalu ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu untuk mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang lalu mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 19 mengingatkan kembali ya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi si perwira tadi yang keinjak-injak mati itu bilang, kalaupun Tuhan buka jendelanya, itu gak mungkin terjadi. Lalu Elisa berkata ayat 19, sesungguhnya engkau akan melihatnya. Mereka lihat ada penggenapan janji Tuhan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itu yang terjadi. Jadi hari ini kita belajar 2 hal Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, kuasa firman Tuhan pasti terjadi. Tuhan sudah berkata, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruh. 2 hal yang hari ini kita belajar. Pertama, yakin akan kuasa firman Tuhan. Saat ini pandemi begitu berat. Saat ini masalah ekonomi begitu berat. Saat ini banyak masalah yang kita hadapi. Tapi hari ini Tuhan ajarkan melalui kisah ini, melalui kejadian ini. Mari kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan yang kita baca ini penuh kuasa. Jangan pernah ragu akan kuasa firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jangan pernah putus asa. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, tetap setia, tetap beribadah, tetap berdoa. Pasti kuasa firman Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, firman Tuhan berkuasa. Apa yang sudah Tuhan firmankan pasti akan terjadi ya Bapa. Kami tidak akan ragu-ragu lagi akan kuasa firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti terjadi. Apa yang sudah Engkau janjikan pasti akan digenapi ya Bapa. Dan kami juga mau belajar hari ini, apapun yang kami alami, masalah seberat apapun, sehingga kami merasa tidak ada jalan keluar. Tapi kami belajar hari ini, kami tidak akan putus asa. Kami akan tetap semangat, kami akan tetap sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Engkau. Kami akan tetap setia, bahkan lebih setia lagi untuk ikut Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kami pun akan mengalami. Bangsa Aram dikalahkan karena kuasa Tuhan. Kami percaya masalah persoalan kami akan dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah terus Kau bicara kepada setiap kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita dan membawa hidup kita semakin hari semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan dengan satu penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, biarlah hati kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat badai bergelora, terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau sekali lagi dengan sungguh-sungguh di saat badai, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Untuk doa syafaat dan doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surga. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan inilah yang dapat kami persembahkan, hanya berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan yang mengajar mengenai tentang percaya. Dan Engkau mengajar kepada kami supaya hidup kami tidak ragu-ragu untuk mempercayai semua apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan, tanamkanlah firman itu di dalam setiap hidup kami. Kuatkan, teguhkan, berikan roh yang penuh dengan hikmat, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berakal budi. Tuhan, Engkau telah persiapkan segala berkat-berkat untuk setiap kami semua para hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan bagi kami sekalian gereja Tuhan, di mana kami boleh dapat berbakti, di mana kami boleh dapat melayani Engkau. Tuhan, Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani puji-pujian
baik yang melayani tim musik maupun Tuhan semua peralatan-peralatan sound system yang dikerjakan oleh hamba-hambamu, bahkan yang melayani firman Tuhan, Engkau telah mempersiapkan segala berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kami menurut keperluan kami masing-masing. Sebab itulah Tuhan, kami hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi hamba punya percaya lewat doa kami persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah kuat, kami sudah menang, kami sudah teguh, kami sudah mengharap satu pengharapan yang kuat di dalam Engkau Bapa. Sehingga semua apa yang senantiasa kami persembahkan Tuhan lewat ibadah, semua terjadi karena Engkau mengasihi kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami bawa seluruh sidang jemaat Tuhan yang Engkau percayakan lewat gereja Bethel Injil Sepenuh yang ada di Pondok Cabe ini ya Bapa. Biarlah mereka semua boleh ada dalam rahmat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Dan Engkau lawat Tuhan dengan kekuatan firman-Mu, Engkau lawat dengan kasih karunia-Mu, Engkau lawat dengan segala berkat dan keperluan mereka semua. Dari anak-anak kecil sekolah minggu sampai jemaat yang dewasa sampai yang sudah beranak cucu. Semua hamba serahkan mereka semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, lewat kehidupan masing-masing dalam setiap rumah tangga mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari hal yang jahat, dari orang-orang jahat, dari kecelakaan, dari orang-orang yang akan menganiaya kami Tuhan. Jauhkan itu semua, bahkan dari sakit yang menular. Engkau kuasai dan lindungi kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan lewat firman-Mu. Jangan lupa kami bawa semua protokol kesehatan yang ada di tanah air kami, yang berjuang untuk mengalahkan Tuhan segala virus-virus yang ada dalam setiap tubuh-tubuh kami. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati dan terus memberkati para dokter, para jururawat, para semua Tuhan yang melayani pelayanan di dalam kesehatan, semua Engkau sudah berkati, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, ya Allahku, pagi hari ini kami juga bangsa dan negeri ini, kami serahkan semua bangsa dan negeri ini, pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan seluruh aparatur negara yang ada seluruh tanah air ini ya Bapa. Kami hanya berdoa kepada Tuhan, berikan roh hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan perlindungan, berikan senantiasa kuasa untuk melaksanakan tugas yang telah Engkau percayakan lewat kehidupannya, supaya bangsa dan negeri kami boleh senantiasa terjaga, terlindungi, dijauhkan dari hal yang jahat, dijauhkan dari hal perpecahan bangsa, dijauhkan dari hal-hal yang senantiasa Tuhan merugikan dari bangsa dan negeri kami. Engkau berkenan untuk menjaga, melindungi dan memberikan kepada kami selalu kekuatan bagi bangsa ini. Teristimewa Tuhan, ajar kepada kami supaya kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, supaya bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami bawa seluruh pelayan Tuhan, aktivis gereja, guru sekolah minggu, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau sudah siap untuk memberkati mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu, dimuliakan namamu, dibesarkanlah namamu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, para anak-anak-Mu yang melayani Tuhan dan bahkan Tuhan mendengarkan firman Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat dan akal budi, berkat senantiasa iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berikan senantiasa damai sukacita lewat Roh Kudus, kasih persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya boleh tinggal dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.